semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian nonton pertunjukan sulap dan dibuat terheran-heran? Gimana caranya ya? Nah, di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk menguak misteri di balik dunia sulap. Menelusuri sejarah dan asal-usulnya yang ternyata jauh lebih tua dari yang kita kira. Siap untuk terpesona? Ayo kita mulai. Banyak yang mengira sulap itu baru muncul di era modern. Tapi, percayakah kalian kalau akar sulap sudah ada sejak zaman Mesir kuno? Sekitar 4.000 tahun yang lalu, ada sebuah papirus kuno bernama Papirus Weskar. Di dalamnya tertulis kisah seorang penyihir bernama Dedi yang konon bisa memenggal kepala seekor angsa, lalu menyambungkannya kembali hingga hidup lagi. Tentu saja, ini bukan sihir sungguhan, melainkan sebuah trik ilusi yang sangat cerdas pada masanya. Ini adalah salah satu bukti tertulis paling awal tentang seni pertunjukan sulap. Para penyihir di zaman itu seringkali adalah para pendeta atau orang bijak yang menggunakan trik untuk menunjukkan kekuatan dewa atau untuk hiburan di kalangan bangsawan. Mereka mengandalkan pengetahuan tentang fisika sederhana, kimia dasar, dan psikologi manusia untuk menciptakan keajaiban. Bergeser ke zaman Yunani dan Romawi kuno, sulap mulai mengambil bentuk yang lebih kita kenal sekarang, yaitu sebagai hiburan jalanan. Para penampil akan melakukan trik-trik sederhana seperti cups and balls atau bola dan cangkir yang legendaris itu. Trik ini bahkan masih populer sampai sekarang. Loh, mereka menggunakan kecepatan tangan dan misdirection atau pengalihan perhatian untuk menipu mata penonton. Saat itu, sulap seringkali dipandang sebelah mata dan para pelakunya dianggap sebagai penipu. Namun, di balik itu semua, mereka adalah entertainer sejati yang mengasah keterampilan mereka untuk menghibur masyarakat di pasar-pasar dan sudut-sudut kota. Mereka adalah pionir dari apa yang kita sebut sekarang sebagai close-up magic atau sulap jarak dekat. Memasuki abad pertengahan di Eropa, nasib para pesulap berubah drastis dan menjadi lebih kelam. Ini adalah masa di mana segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika seringkali dikaitkan dengan ilmu sihir dan kekuatan gelap. Banyak pesulap yang harus melakukan trik mereka secara Sembunyi-sembunyi, karena takut dituduh sebagai penyihir dan mendapatkan hukuman yang mengerikan. Ironisnya, di tengah tekanan ini, justru lahir buku pertama yang mencoba menjelaskan trik-trik sulap secara rasional. Pada tahun 1584, seorang pria Inggris bernama Reginald Scott menulis buku The Discovery of Witchcraft. Tujuannya mulia, yaitu untuk membuktikan bahwa hal-hal yang dianggap sihir sebenarnya hanyalah trik dan ilusi. Untuk menyelamatkan orang-orang yang dituduh sebagai penyihir. Sayangnya, buku ini justru banyak dibakar karena dianggap membocorkan rahasia ilmu hitam. Tapi, buku ini menjadi tonggak penting yang memisahkan antara ilusi dan supranatural. Lompat ke abad ke-18 dan ke-19. Inilah era keemasan sulap. Panggung-panggung teater besar di Eropa dan Amerika mulai dipenuhi oleh pertunjukan sulap megah. Pesulap tidak lagi tampil di jalanan, tapi menjadi bintang panggung yang dihormati. Salah satu nama terbesar pada masa ini adalah Jean Eugène Roberto, seorang pembuat jam dari Prancis yang sering disebut sebagai bapak sulap modern. Beliau mengubah citra pesulap dari penampil jalanan menjadi seorang gentleman yang berkelas. Robert Houdin tampil dengan pakaian formal, menggunakan peralatan yang elegan, dan menggabungkan sains serta mekanika ke dalam pertunjukannya. Ia menciptakan ilusi-ilusi luar biasa, seperti The Marvelous Orange Tree, di mana pohon jeruk bisa tumbuh, berbunga, dan berbuah di atas panggung. Ia menekankan bahwa sulap adalah seni yang mengandalkan keterampilan dan kecerdasan, bukan kekuatan gaib. Warisan Robert Houdin kemudian dilanjutkan oleh pesulap paling legendaris sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Harry Houdini. Nama panggungnya sendiri terinspirasi dari Robert Houdin. Awalnya, Houdini adalah pesulap kartu biasa, namun ia menemukan panggilannya dalam seni meloloskan diri atau eskapologi. Borgol, rantai,
yang dikunci dan ditenggelamkan ke dalam air. Semua bisa ia taklukkan. Houdini adalah seorang master promosi diri. Ia akan menantang polisi di setiap kota yang ia datangi untuk menguncinya. Dan aksinya ini selalu menjadi berita utama. Meskipun terkenal dengan aksi berbahayanya, Houdini juga punya misi lain, membongkar praktik para medium palsu yang mengaku bisa berbicara dengan arwah. Sama seperti Reginald Scott berabad-abad sebelumnya, Houdini menggunakan pengetahuannya tentang trik untuk Menunjukkan bahwa para medium itu hanyalah penipu yang memanfaatkan kesedihan orang lain. di abad ke-20 dan ke-21, sulap terus berevolusi. Munculnya televisi membawa sulap ke ruang keluarga jutaan orang di seluruh dunia. Pesulap seperti David Copperfield mengangkat sulap ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ia tidak hanya menghilangkan koin, tapi menghilangkan patung Liberty. Ia berjalan menembus tembok besar Cina. Pertunjukan spesial televisinya menjadi acara yang ditanggu-tanggu di seluruh dunia. Menggabungkan ilusi skala besar dengan penceritaan yang emosional dan sinematik. Copperfield membuktikan bahwa sulap bisa menjadi sebuah bentuk seni teater yang spektakuler. Kemudian, datanglah era baru yang dipelopori oleh pesulap seperti David Blaine. Blaine membawa sulap kembali ke jalanan, tapi dengan gaya yang berbeda. Ia fokus pada street magic yang intim dan reaksi jujur dari orang-orang yang ia temui. Aksi-aksinya yang ekstrem, seperti mengubur diri hidup-hidup atau membekukan diri dalam es, Juga menguji batas ketahanan fisik manusia dan mengaburkan batas antara ilusi dan kenyataan. Gayanya yang santai dan interaktif menginspirasi generasi baru pesulap di seluruh dunia. sulap tidak lagi harus dilakukan di panggung besar, tapi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tepat di depan mata kita. Jadi, dari ritual kuno di Mesir, hiburan jalanan di Roma, tuduhan sihir di abad pertengahan, hingga pertunjukan megah di panggung Las Vegas dan layar kaca, sulap telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Sulap adalah cerminan dari rasa ingin tahu kita, keinginan kita untuk merasakan keajaiban, dan bukti kecerdasan manusia dalam menciptakan ilusi yang memukau. Sulap adalah seni menipu mata untuk menghibur jiwa. Di balik setiap trik ada sejarah, ada sains, ada psikologi, dan yang terpenting ada dedikasi luar biasa dari para senimannya. Nah, itu dia. Perjalanan singkat kita menelusuri sejarah sulap. Menarik sekali, bukan? Ternyata di balik setiap keajaiban ada cerita yang luar biasa. Mana era atau tokoh pesulap favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, Subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.